Selamat pagi, fams. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu sehat dan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Hari ini banyak sajian menarik untuk dikulik, fams, sebagai teman sarapan di pagi hari. Semuanya asli dari Indonesia. Tetap stay tune di sini ya, fams, di Ragam Indonesia. Welcome to my paradise. Wah, keren banget ya pemandangannya. Gugusan pulau yang berpadu dengan jernihnya air laut jadi bikin hati adem. Ngomongin tentang keindahan alam, Pulau Sulawesi memang juaranya, fams. Salah satunya adalah Desa Buang-Buang yang ada di wilayah paling timur di Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut. Untuk sampai ke tempat ini, kita harus menempuh lebih kurang 2 jam perjalanan dari pusat kabupatennya. Keindahan alam sepanjang perjalanan bikin kalian lupa waktu kok. Fams, untuk bisa ngelihat keindahan alam desa ini, kita harus mendaki Bukit Popisi. Butuh tenaga ekstra sih, karena kita harus mendaki lebih dari 100 anak tangga. Hitung-hitung olahraga ya. Tapi begitu sampai di puncak, sebanding banget kok, Fams, sama pemandangannya. Mirip dengan Raja Ampat yang ada di Papua. Gugusan pulau yang diapit lautan dan kejernihan air laut pasti bikin siapa aja betah deh di sini. Fans, kalau datang ke sini jangan lupa untuk ngisi penuh baterai HP ya. Soalnya sayang banget kalau pemandangan kayak gini nggak narsis. Kan biar makin eksis. Abis keringetan naik turun tangga, paling cocok kalau kita main air, fams. Di sini kita bisa berenang di danau yang penuh dengan ubur-ubur. Tenang, fams, ubur-uburnya aman kok, nggak beracun dan nggak menyengat. Danau Paisu Batongan ini jadi danau air asin yang ada di desa ini, fams, karena dikelilingi oleh pulau. Ubur-ubur yang ada di danau ini merupakan jenis Cassiopaini. Jenis ini merupakan fauna endemik yang umumnya hidup di danau yang tenang. Ubur-ubur ini berdiameter 10-20 cm. Warnanya juga cantik, fams, mulai dari putih transparan sampai coklat. Fams, danau ubur-ubur ini ada juga loh di daerah Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Togean, Sulawesi Tengah. Ada lebih dari 200 danau ubur-ubur yang tersebar di seluruh dunia. And for your info nih, 35%-nya ada di Indonesia loh. Keren! Konon, ubur-ubur tidak menyengat ini merupakan hasil evolusi akibat terjebaknya air asin dan air hujan di danau dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal ini berdampak pada hilangnya daya sengat ubur-ubur saat beradaptasi akibat penurunan kepekatan kadar garam di air danau. Ubur-ubur ini juga bisa dipegang, fams, tapi jangan terlalu kuat ya, karena tubuhnya lembut dan sangat rentan rusak. Kok kayak hati ya, fams? Biasanya ubur-ubur akan muncul ke permukaan air danau ketika pagi atau sore hari. Banyaknya jumlah ubur-ubur di danau ini juga karena tidak ada predator. Makanya harus kita jaga dan lestarikan ya, fams. Kalau masih belum puas main sama ubur-ubur, di sini bisa juga loh berenang di Taman Kima. Taman ini jadi destinasi wisata bawah laut yang bisa dinikmati wisatawan untuk snorkeling ataupun diving. Fams, Kima adalah salah satu kerang laut dengan bentuk dan ciri paling unik di antara semua jenis kerang loh. Ukuran dan beratnya yang besar membuatnya disebut sebagai kerang raksasa. Fams, hewan bertubuh lunak ini merupakan hewan yang dilindungi di dunia loh. Di Indonesia sendiri, pelindungan Kima didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan dan jenis tumbuhan dan satwa. Peraturan ini memasukkan 7 jenis Kima yang hidup di Indonesia. Dan for your info nih, bahkan 2 jenis Kima yang paling langka di dunia ada di Indonesia loh. Sayangnya keindahan cangkang dan keberadaan dagingnya membuat Kima menjadi buruan pasar internasional, fams. Kan sayang kalau diburu, populasinya akan terus menurun. Padahal Kima ini mempunyai peranan penting bagi ekosistem laut dangkal loh. Salah satunya adalah sebagai filter alami laut. Sudah menjadi tugas kita untuk menjaga alam dan lingkungan agar tetap lestari ya, fams. Kalau yang ini, fams, namanya gabus pucung. Tapi kok nggak ada ikan gabusnya ya? Jangan-jangan gabus pucung KW. Pantas aja, fams. Ternyata ini jengkol, inovasi olahan pucung yang ada di Republik Jengkol. Fams, sulitnya mencari ikan gabus di pasaran membuat gabus pucung diganti dengan jengkol.
Untuk bumbu pucungnya masih sama kok. Ada kluwek alias pucung yang sudah tua dan aneka rempah. Semua bumbu rempah harus dihaluskan dulu. Lalu tambahkan pucung yang sudah tua. Pucung yang sudah tua bisa dilihat dari warnanya yang hitam dan rasanya tidak pahit. Pokoknya pas deh dijadikan sebagai bahan masakan. Agar rasa kuah pucung makin segar, siapkan irisan daun bawang dan tomat. Jangan lupa jahe dan lengkuas geprek supaya aroma khasnya bisa keluar. Tinggal ditumis aja deh bumbu-bumbu sampai wangi. Tambahkan santan cair dan masak sampai teksturnya kental. Disusul jengkol rebus, fams. Diamkan sampai bumbu benar-benar meresap ke dalam jengkol. Oh iya, fams, jengkol ini didatangkan langsung dari Jepara loh. Jauh juga ya. Katanya sih jengkol Jepara menjadi pilihan karena kualitasnya bagus, bentuknya tidak gepeng, dan rasanya legit. Enak deh pokoknya. Kalau sudah mendidih, baru deh masukkan cabai rawit, irisan daun bawang, dan tomat. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah matang, angkat dan sajikan. Ini dia jengkol pucungnya, fams. Aromanya sedap bener. Beda deh sama olahan pucung lainnya. Oh iya, Republik Jengkol adalah rumah makan khas Betawi yang menyajikan berbagai olahan jengkol. Gak cuma jengkol pucung aja, di sini juga ada tongseng jengkol dan jengkol lada hitam. Buat pecinta jengkol, kalian wajib datang ke sini ya. Nafsu makan bakal meningkat deh. Fams, jengkol atau kancing Levi's ini ternyata punya banyak khasiat untuk kesehatan. Di balik bau yang menyengat, jengkol mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jengkol juga kaya serat dan bersifat diuretik. Katanya sih jengkol bisa mencegah penyakit diabetes dan menjaga kesehatan jantung. Banyak juga ya manfaatnya. Nah, mulai sekarang jangan malu mengkonsumsi jengkol, fams. Wah, keren banget ya. Tas, sandal, dan dompetnya warna-warni menarik hati. Tas ini cocok banget dipakai pergi ke undangan. Asal bukan undangan mantan ya, nanti baper lagi. Hahaha. Fams, tas, sandal, dan dompet ini terbuat dari rumputan loh. Rumput ini dari tanaman purun. Di Palembang, fams, sangat terkenal dengan kain songket dan jumputan. Ada juga tikar purun khas daerah Pedamaran Oki atau Ogan Komering Ilir. Kecamatan Pedamaran emang dikenal sebagai sentra tikar khas Sumatera Selatan. Sekarang kita bikin tikarnya yuk, fams. Tanaman purun dikeringkan dulu di bawah sinar matahari sekitar sehari semalam. Tapi tergantung cuaca juga sih. Kalau lagi musim penghujan kayak gini, biasanya butuh waktu 2-3 hari. Kalau udah kering, kita lemesin dulu say purunnya. Caranya diinjak-injak seperti ini. Waduh, jangan asal injak, fams. Ada tata caranya tuh. Posisi badan harus menyamping dan jalannya miring ke kiri dan ke kanan. Kalau lihat-lihat, cara nginjaknya lucu juga ya, fams. Persis seperti kepiting kalau lagi jalan. Gerakan begini bisa membuat purun lebih lentur dan mudah dibentuk. Kalau pas nginjak-nginjak ditambah musik dangdut koplo, jadi makin semangat goyangnya. Maksudnya gerakannya, fams. Biar purun lebih tipis dan gepeng, kita tumbuk ya. Fams, alat untuk menumbuk purun disebut antan. Terbuat dari kayu dan beratnya bisa mencapai 5 kg lebih. Kalau gini sih, numbuk sekalian olahraga angkat beban ya. Biasanya, ibu-ibu di daerah Pedamaran selalu menumbuk purun secara bersamaan. Biar makin cantik, kita warnain, fams. Pewarna yang dipakai, gunakan pewarna pakaian dan tekstil. Pewarna harus dicampur dengan air mendidih ya. Kalau sudah mendidih, celupkan purun yang sudah diikat dan dipotong ke dalam panci. Aduk sebentar aja ya. Kalau kelamaan, purun bisa layu dan cepat hancur ketika diolah. Kalau sudah berwarna, baru deh jemur. Oh iya, fams, selama dijemur sebaiknya jangan di bawah terik sinar matahari. Jadi cukup diangin-anginkan saja agar warna purun lebih awet dan tidak gampang pudar. Tuh, kelihatan cantik ya. Warna merah marun dan hijau adalah warna identik corak tikar purun di Indonesia. Kalau udah kering sempurna, masuk ke tahap penganyaman. Proses menganyam purun biasa dilakukan di dalam pendopo atau halaman rumah milik warga. Kalau soal teknik menganyam, gak usah ditanya deh. Emak-emak tangguh ini bisa menganyam 4-5 tikar ukuran sedang dalam waktu 5 jam. Proses ini boleh dibilang paling seru, fams. Soalnya ibu-ibu di sini menganyam sambil berdendang alias nyanyi tuh. Fams, nyanyian ibu-ibu menggunakan bahasa daerah Ogan.
Isinya tentang tim ragam Indonesia yang berkunjung ke kampung Pedamaran untuk menyuting proses pembuatan tikar. Kurang lebih begitu deh artinya. Tradisi menganyam sambil berpantun dan berdendang ini biasa dinamakan incang-incang. Tapi kalau dilakukan oleh remaja atau Mahmud alias mamah muda disebut dengan nginco. Bedanya, nginco lebih kepada cerita yang dirasakan sekarang. Misalnya kondisi rumah tangga. Kalau ini sih kayak curcol alias curhat colongan fans. Hihihi. Bagi masyarakat Pedamaran 1, membuat tikar Pedamaran dilakukan dengan cara merambak alias bekerja secara bersama-sama. Kegiatan ini biasa dilakukan di bawah atau di depan teras rumah. Filosofinya adalah kebersamaan. Terakhir, masuk ke proses finishing. Tikar purun dirapikan dengan cara dipotong dan dijahit dengan mesin jahit. Kalau sudah rapi, tikar purun khas Pedamaran siap dijual, fams. Harganya macam-macam, fams, dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Kini kerajinan tikar ini udah dilirik oleh pengembang bisnis dari negara Singapura loh, fams. Beuh, mantap betul karya anak bangsa ini. Kalau lihat bakso, jadi tergoda untuk dimakan deh. Paling pas bakso disantap dengan mie dan sayuran. Kuliner berkuah panas dan gurih ini selalu bikin nagih. Mau cuaca lagi panas atau musim hujan, disantap kapan aja nggak pernah salah. Umumnya sih, semangkok bakso kayak gini aja udah paling nikmat. Tapi orang Indonesia selalu aja ada ide kreativitas untuk urusan kuliner. Buktinya, ada kedai yang menyajikan bakso besar yang ditumis dengan bumbu pedas. Baksonya nggak main-main gedenya. Kalau takut keblinger, ada varian bakso kecil kok. Kayak bakso urat dan bakso telur atau bakso bogem. Penjual bakso ini ada di Sudirman Street Fams di Bandung. Sekarang, tumis racikan bumbu dasar ini. Cita rasanya pedas. Biar rasanya segar, bisa kasih tomat iris. Wah, menggelegar. Lanjut, masukkan petai dan cabai rawit. Jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Terus, masukkan bakso urat ukuran jumbo. Beri sedikit air supaya bumbu gak gosong. Masukin cabai bubuk yang banyak. Kalau kalian suka pedasnya maksimal. Tapi kalau nggak suka pedas, bisa di skip aja kok. Mantep banget kayaknya. Kalau kuah udah menyusut, disajikan deh. Oh iya, fams. Selain oseng bogem, menu andalan di kedai ini ada cumi jumbo, fams. Wah, pecinta seafood pasti ngiler nih dibuatnya. Cumi jumbo ini dibuat dari campuran bahan dan bumbu yang sama. Caranya tetap dioseng-oseng atau ditumis. Kemudian masukkan cumi jumbo. Biar makin hot, tambah cabai rawit dan cabai bubuk. Wih, jos! Oseng cumi ekstra L siap dinikmati. Kalian yang suka pedas wajib banget mencicipi kuliner ini. Dijamin lidah terpuaskan. Isi kantong juga nggak kebablasan. Seporsi oseng bakso urat atau bakso isi telur ini cuma 30.000 aja. Baksonya gede dan mantep. Kalau si cumi jumbo dibanderol dengan harga 70 ribuan aja, fams. Kedua menu ini porsinya sama-sama jumbo. Ngomongin soal pedas, masyarakat Indonesia emang punya kebiasaan unik untuk terus menyantap makanan pedas. Kata pakar kesehatan sih, senyawa capsaicin pada cabai ternyata bisa memberikan efek rasa kepedasan. Kalau terus-menerus dikonsumsi, sensasi pedas justru berkurang tuh. Kemudian kita mencari makanan pedas secara terus-menerus. Makanan pedas memang bermanfaat untuk kesehatan. Sifat anti peradangan dalam capsaicin bisa meredakan nyeri dan meningkatkan nafsu makan. Tapi jangan makan terlalu banyak ya, nanti bisa moncor alias diare. Hihihi. Gimana? Mantap kan, fams? Ampun, lucu dan gemes banget tumpengnya. Nggak cuma nasi, pempek ternyata juga bisa dijadiin tumpeng tuh. Pempek khas Palembang udah nggak diragukan lagi enaknya. Yang populer sih pempek warna putih dengan rasa ikan tenggiri. Biar kekinian, cobain deh pempek warna-warni ini. Warnanya menggoda, rasanya endes. Selain bentuk tumpeng, pempek ini juga ada yang dibikin bunga, lengkap dengan tangkainya. Ada juga bunga yang mekar tuh. Lucu dan menggemaskan. Makan pempek nggak bisa dipisahkan dari cuka pendampingnya. Kalau nggak ada cuko, jadi kurang berasa makan pempeknya. Kebiasaan orang Palembang, cuko pempek diseruput juga tuh, fams. Wah, udah kayak minum kopi aja sih.
Oh iya fams, pempek pelangi terbilang sehat loh. Soalnya campuran pempek memakai buah dan sayuran. Ada 3 warna pempek tuh fams. Warna merah dari buah naga, oranye dari wortel, dan hijau dari sayur sawi organik. Jelas dong sehatnya. Kita bikin pewarna alaminya dulu fams. Bikinnya harus satu-satu. Kita bikin warna oranye dulu ya. Wortel dipotong kecil-kecil biar mudah dihaluskan. Kemudian blender sampai wortel halus. Untuk buah naga dan sayur sawi, caranya juga sama dengan wortel. Bedanya, sayur sawinya nggak usah dipotong, langsung di blender aja deh. Oh iya, jangan lupa saring, biar adonan lebih halus. Pewarna alami udah siap dicampur nih fams. Saripati buah atau sayur ini bisa membantu mengikat tepung sagu dan daging ikan. Selain jadi pewarna alami, saripati buah dan sayur ini juga sehat tuh. Mantap jiwa kan pempeknya? Hahaha. Tinggal campur adonan ke ikan belida fams. Aduk hingga adonan berubah warna. Jangan lupa kasih garam dan bumbu. Terakhir tepung terigu deh. Biar adonan menyatu, cara mengaduknya harus diremas, diratakan dan kembali diremas. Untuk menghasilkan adonan lebih padat. Kalau warnanya kurang cerah, bisa tambahkan pewarna lagi deh. Setelah adonan kalis, bentuk deh. Umumnya kita hanya mengenal 2 jenis pempek fams. Ada pempek lenjer yang berbentuk lonjong dan panjang, dan pempek kapal selam atau telok besak dalam bahasa lokal. Karena bentuknya bulat dan tenggelam ketika direbus, maka dinamakan pempek kapal selam. Isinya sih telur ayam. Kalau di Palembang, jenis pempek beraneka ragam. Ada pempek adaan yang bulat, pempek kerupuk, dan pempek pistel isi pepaya. Cara bikinnya jelas beda. Apalagi pembuatan pempek kerupuk yang memakai alat khusus dari tembaga. Bentuknya setengah bulat dan di tengahnya ada beberapa lubang fams. Rebusnya juga nggak lama-lama fams, 5-10 menit aja. Kalau sudah timbul ke permukaan air, tandanya pempek udah matang. Kuilah, kita angkat. Sebenarnya pempek ini sudah matang karena proses perebusan. Makanya orang Palembang suka makan pempek yang sudah disediakan di atas meja. Kalau nggak biasa makan kayak gini, bisa request digoreng kok. Biar mantul, gorengnya pakai minyak panas dan api sedang fams. Gorengnya jangan lama-lama fams, biar pempek tidak terlalu berminyak. Biar suasana makannya makin meriah, mulai dari pempek lenjer sampai kapal selam, kita susun menjadi tumpeng ukuran besar deh. Widih, kece badai kan hasilnya. Banyak juga macamnya fams, terserah aja mau pilih yang mana. Kalau aku sih pilih kapal selam aja deh. Satu untukku, satu lagi untukmu. Biar kita sama-sama menyelami perasaan masing-masing. Heya. Oh iya, pempek pelangi ini nggak pakai bahan pengawet dan penyedap rasa. Semata-mata untuk mempertahankan nutrisinya. So, pempek cuma awet 3 hari dengan sistem vakum. Kalau perut udah kenyang, saatnya nyenengin hati fams. Yuk kita main salju bersama teman-teman. Eits, kita bukan lagi di luar negeri kok. Kalau cuma main salju nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Cibubur juga ada kok. Datang aja fams ke Trans Snow World. Lokasinya sekitar 1-2 jam dari Jakarta. Asik kan? Wait fams, kita pakai perlengkapan main salju dulu. Selain menjaga kebersihan salju, sepatu bisa mencegah kalian tergelincir. Maklum, es salju di arena ini lumayan licin. Setiap pengunjung yang datang cuma dibatasi sekitar 2 jam bermain. Untuk melihat durasi waktu ini, bisa dilihat dari gelang yang dipakai pengunjung. Batas waktu ini supaya pengunjung bisa merasa lebih nyaman karena banyaknya pengunjung yang datang. Di dalam arena salju suhunya sangat dingin fams, jadi kalian wajib memakai baju penghangat tubuh. Kalau lupa bawa, di sini juga bisa sewa kok. Udah siap nih, waktunya beraksi. Wah, seru banget fams. Suasananya benar-benar mirip di Eropa. Di sini kalian bisa bermain bola salju, berselancar atau naik kereta gantung. Kalau cuma sekedar foto-foto bisa juga kok. Jangan lupa share di medsos kalian ya, biar makin hits. Fams, salju yang ada di sini dibuat mirip seperti aslinya loh. Cobain deh sensasi memegang salju. Tangan jadi terasa beku. Hehehe. Oh iya fams, wahana permainan salju ini memiliki luas sekitar 6.500 meter persegi. Wahana ini menjadi yang pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Keren deh. Suhu di tempat wahana ini sudah diatur agar tidak mudah mencair. Makanya di sini dilengkapi mesin pendingin di setiap sudut ruangan. Untuk mengawetkan salju di sini butuh suhu minimal 12 derajat Celcius.
Udah kebayang dong dinginnya seperti apa? Sebagai pemanasan, kita naik kereta gantung dulu, fams. Setiap kereta gantung berisi 2 orang. Dari atas sini, kita bisa melihat semua wahana dari ketinggian. Jadi serasa di Eropa deh. Maklum, fams, wahana ini mengusung tema pegunungan Swiss. Pantesan aja, dekorasi dan permainan di sini mirip di Swiss. Misalnya, sledding race ini, fams. Berseluncur di salju ternyata nggak gampang, fams. Apalagi pakai papan seperti ini. Kalau pemula, pasti gampang kepleset tuh. Hihihi. Tapi jangan takut jatuh atau cedera ya. Gimana, fams? Udah puas menikmati hidangan hari ini? Kalau mau jalan-jalan, sabar dulu ya, fams. Tunggu sampai situasi pandemi mereda. Tapi yang paling penting, tetap jaga kesehatan ya, agar bisa mengikuti petualangan bareng kita. Tonton terus Ragam Indonesia ya, fams, karena Indonesia istimewa.